Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat sadaqallahul alim. Allahu wa rasuluhu al-alamu bil haqiqatil murad. Kunci dari keberhasilan hidup yang pertama adalah iman, keyakinan pelik di dalam hati kita. Kalau kita sudah tidak yakin, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan saja harus yakin, minum saja harus yakin. Maka keimanan Allah adalah kunci kehidupan yang pertama di dalam diri manusia. Nah, yang kedua, tugas yang berat yang harus kita lakukan sebagai manusia, yaitu mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan, yaitu ittaqullah, bertakwa kepada Allah, imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi, mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga, kunci hidup dalam diri manusia, kutipan ayat wa tandur nafsu ma qaddamat lighad. Ada seorang ulama besar dari Sukabumi. Beliau adalah Kiai Haji Zainal Abidin Bajul Asyab, pendiri Pondok Pesantren Az-Zaidiyah. Dari kutipan ayat tersebut, beliau mengatakan ada 3 pernyataan, yaitu pandanglah ke depan, terawang ke belakang, dan lihat kenyataan pada hari ini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, visioner, realita, dan history. Kalau dalam bahasa Sundanya, netep ka hareup, nyawang ka tukang, jeung bentak ka poe anjeun. Nah, dari 3 pernyataan tersebut timbul atau muncul 6 pertanyaan. Yang pertama, siapa? Yang kedua, dari mana? Yang ketiga, di mana? Yang keempat, mau kemana? Dan yang kelima, harus mau kemana, mau bagaimana, dan yang keenam, harus bagaimana. Yang pertama, kita ini siapa? Bertanyalah pada diri kita sendiri bahwa kita ini siapa. Kadang kita merasa kita itu orang yang paling pintar, kita adalah orang yang paling kaya, kita adalah orang yang paling hebat. Tanya diri kita sendiri, kita ini siapa? Ada yang berkata kita adalah asanuhum khulqa. Apakah pernyataan tersebut sudah sesuai dengan diri kita, bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia? Tentu saja hanya diri kita yang bisa menjawabnya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua dari pernyataan yang 3 tadi, yang kedua yaitu dari mana? Saya dari Bandung, itu tadi. Saya dari ibu saya, itu kemarin. Tidak lain, kita ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui proses yang sangat panjang. Hadirin rahimakumullah. Dari pertanyaan yang ketiga, yaitu di mana? Di atas kita, di bawah kita, di kiri kita, di kanan kita. Kita itu di mana? Saya berada di Pondok Pesantren Matabul Sadah. Itu sekarang. Kalau lebih luas lagi, kita itu ada di bumi Allah, milik Allah, bukan milik kita.
kita hanya dititipi saja. Dan pertanyaan yang selanjutnya yang keempat, mau kemana? Maka jawaban manusia rata-rata mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang mau kembali kepada setan atau yang lainnya. Kalau saya dari Bandung, maka saya harus pulang ke Bandung. Kalau kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Pertanyaan yang kelima, mau bagaimana? Mau masuk surga? Mau mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau mendapatkan keberkahannya? Pertanyaannya, harus bagaimana? Kita kembali kepada pernyataan yang tadi, bahwa agar kita bisa menjawab semua pertanyaan yang 5 tadi, pertanyaan yang keenam ini, yaitu kembali yang ke tadi, ittaqullah. Kita itu harus bertakwa kepada Allah sehingga kita bisa sampai kepada Allah. Karena kita itu dari Allah, maka kita harus pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga materi saya ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.